Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabul Rosh. Sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabul Rosh, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anka pun terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaum Ashabul Rosh untuk beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabul Rosh ini? Nabi Hanzalah alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Raja Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan yang berasal dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabul Rosh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya dalam surat Qaf ayat ke-12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros, dan kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj, yang menjadi salah satu tempat tinggal burung yang bernama burung Anka. Anko adalah seekor burung besar yang apabila terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang telah mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabul Rosh. Sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabul Rosh, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anka pun terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaum Ashabul Rosh untuk beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabul Rosh ini? Menurut Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabul Rosh merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum ini sering disebut sebagai kaum Rosh. Nabi Hanzalah diutus kepada kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Rosh merupakan kaum yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah salah satu pohon sanubar yang bernama Syahdirakt. Syahdirakt yang memiliki arti yaitu raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan dengan adanya burung Anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu sebagai hayat al-ilahiyah, karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafid bin Nuh alaihissalam. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut sebagai Roshan Ob. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Rosh. Kaum Rosh memiliki 12 desa, diantaranya adalah Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahshit, Khordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwar. Lalu kaum Rosh pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh alaihissalam itu. Kaum ini pun menanam pohon sanubar di setiap desa mereka dan mengairi dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanubar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa
Pusat dari pohon sanubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk hewan ternak mereka. Bahkan mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminum airnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanubar sebagai inti dari kehidupan Tuhan juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Rosh sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di setiap desa-desa mereka. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanubar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan mereka dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis, dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Rosh berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfan, dan setelah kekafiran mereka berlangsung sangat lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah memulai dakwahnya kepada kaum Rosh. Namun apa yang terjadi? Kaum Rosh malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak diam. Nabi Hanzalah alaihissalam mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Rosh sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Rosh tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum Rosh yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah alaihissalam melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Dia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Dia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu bakar dan dia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak hitam ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lebih lama. Dia tertidur selama 7 tahun. Selama dia tertidur, kaum Rosh diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum Rosh dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Masing-masing telah kami berikan kepadanya perumpamaan-perumpamaan nasib umat terdahulu, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-39. Sampai akhirnya, salah sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hanzalah alaihissalam. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu. Dan setelah wafatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya.
budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga.